Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini muncul kembali ungkapan-ungkapan dan opini dari pengikut Ibnu Taimiyah yang kita kenal dengan orang-orang Salafi Wahabi, yang mereka sering kali dengan mudah menyalah-nyalahkan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya salah satu yang diajarkan secara muttasil, secara berkesinambungan dari para mursyid kita hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara muttasil, sanadnya lengkap kita mendapatkan, dan juga bukan hanya kita, banyak para ulama yang mengamalkan amaliyah yang akan kita bahas ini yang memiliki sanad zikir hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang zikirnya ada beberapa macam yang dikenal dengan zikir thariqah al-mu'tabarah. Zikir thariqah mu'tabarah itu harus punya mursyid, punya guru yang ditunjuk oleh guru sebelumnya, yang diberikan otoritas untuk mengajarkan, mentalqin zikir ya, yang sanadnya muttasil sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis musalsalah lagi, seperti hadis yang bersilsilah, yang berantai, jadi berurutan terus sanad silsilahnya. Begitu pula dengan zikir ini, zikir thariqah mu'tabarah. Di dalam zikir thariqah mu'tabarah ada beberapa macam zikir, tapi yang akan kita bahas salah satunya ada zikir ismudzat. Dalam zikir thariqah kita diajarkan tasbih, tahmid, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah, hauqalah la haula wala quwata illa billah, dan banyak zikir-zikir yang lainnya. Tapi juga ada zikir berupa ismudzat. Ismudzat yakni hanya mengucapkan lafaz Allah, Allah, Allah. Maka ismudzat ini sebetulnya adalah sultanul dzikri. Menurut para ulama, ismudzat itu adalah sultanul dzikri, rajanya zikir. Karena zikir apapun tanpa ada lafaz ismudzat, maka kemungkinan tidak sempurna, dan mungkin bahkan tidak termasuk ke dalam konteks zikrullah. Subhan, 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 begitu, tanpa lafaz ismudzat. Ismudzat, ismu nama, zat, zatnya Allah. Karena dari sekian asma'nya Allah di dalam Asmaul Husna, yang paling ma'rifat itu adalah lafaz Allah. Kita harus tahu asma'nya Allah, isimnya Allah, yang paling ma'rifat itu adalah asma' Allah. Dari sekian asma'nya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Tapi dibandingkan dengan asma Allah, maka asma Allah itu lebih makrifat, paling makrifat. Langsung tujuannya kalau disebutkan Allah, sudah nggak ada yang lain selain Gusti Allah. Begitu kan? Kalau Rahman, bisa jadi ini adalah nama seseorang, Abdurrahman. Oh, Abdurrahman ya. Rahman, zat yang memberikan limpahan nikmat kepada seluruh makhluknya di dunia, tak pandang pilih yang iman ataupun yang tidak iman. Yang dimaksud siapa sih? Yaitu Allah. Jadi masih ada pertanyaan, masih ada kemungkinan untuk bertanya. Sifat Ar-Rahim, Ar-Rahim, siapa sih Ar-Rahim dan apa maknanya? Ar-Rahim itu adalah
yang memberikan nikmat yang agung khusus di akhirat saja bagi orang yang beriman. Bagi orang yang tidak beriman tidak mendapatkannya. Yang dimaksud ini nama siapa sih? Allah. Coba kalau menyebutkan lafaz Allah, sudah pasti tujuannya satu, betul tidak? Satu tujuannya. Sudah tidak ada sifat samar. Tidak ada lagi kesamaran ketika menyebutkan lafaz Allah. Maka tujuannya adalah ilahun, yakni Tuhan yang tunggal satu. Tidak ada ulama-ulama kurun awal, dari mulai para sahabat, dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kurun saat ini, yang menyalahkan zikir lafaz Allah, Allah, Allah munfaridan, hanya lafaz Allah saja menyendiri. Yang menyalahkan itu hanya Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya. Ternyata kalau kita baca literatur dalam kitab para ulama, yang menyalahkan, yang melarang, yang membid'ahkan, yang menyatakan bahwasannya berzikir lafaz Allah saja itu tidak ada faidahnya. Jika ada orang sekarang yang berkata demikian, bisa dipastikan mereka adalah pengikut-pengikut Ibnu Taimiyah. Ya. Yang keduanya selain pengikut Ibnu Taimiyah, ya pengikut setan, karena setan nggak senang jika kita zikir, jika kita mengingat Allah, begitu. Kalau Ibnu Taimiyah menyatakan itu tidak berfaedah. Nah, bagi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan dari kalangan kurun pertama, tidak ada yang menyalahkan. Karena apa? Karena zikir lafaz Allah ini ada dasarnya. Bahkan ketika ulama-ulama Ahlut Thariqah mengajarkan, mentalkin zikir tersebut, mereka memiliki silsilah sanad talqin zikir yang muttasil sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Wallahu rasulana bimuradi wa ma'nah. Qulillah, qulillah, qul, katakanlah Allah, ucapkan lafaz Allah. Di dalam Al-Quran Allah memerintahkan ucapkan lafaz Allah. Thumma dharhum, kemudian biarkanlah mereka fi khawdihim yal'abun, bermain di dalam kesesatannya. Biarkan orang lain, kamu ucapkan saja asma Allah, kamu sebutlah asma Allah, dan biarkan orang lain yang menentangnya, mereka bermain di dalam kesesatan mereka. Biarin saja mereka nggak senang, kamu teruskan saja sebut asma Allah, 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 Allah. Dan Allah pun berfirman di dalam ayat yang lain, wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Wallahu wa rasuluhu nabi muradi wa ma'nah. Wadhkur rabbaka, dan sebutlah Tuhanmu. Wadhkur rabbaka, dan sebutlah Tuhanmu. Menyebutkan asma Allah saja itu menyebut asma Tuhan apa tidak? Menyebut nama Allah apa tidak? Ketika kita menyebutkan Allah, sebetulnya kalian sedang menyebut nama Tuhanmu apa bukan? Asma Tuhan. Bahkan katsira, yang banyak. Wadhkur rabbaka katsira, dan ingatlah Tuhanmu, sebutlah nama Tuhanmu katsira, sebanyak-banyaknya. Wasabbih, dan bertasbihlah. Tuh, kalau memang menyebut asma Allah saja secara infiradan, secara menyendiri, untuk apa Allah
mengulang di kata berikutnya dengan lafaz tasbih, memerintahkan kita juga dengan tasbih. Perintah pertama sebut nama Tuhanmu, kemudian perintah keduanya juga wasabbih, dan bertasbihlah. Bertasbihlah di sini maksudnya adalah ungkapan keyakinan kita akan kesuciannya Allah. Ungkapkanlah oleh kalian bahwa Allah itu maha suci. Bil asyi wal ibkar, di sore dan pagi hari. Jadi siang malam maksudnya kita dianjurkan oleh Allah untuk terus mengingat dan menyebut asma Allah dan bertasbih. Kalau memang asma Allah ini tidak berfaedah, Allah pasti memerintahkan langsung wasabbihuhu bukrata wa asila, kan begitu. Tapi di ayat ini Allah menggabungkan perintah tasbih dengan perintah menyebut namanya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wadhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Udhkuru, ingatlah, sebutlah oleh kalian Allah Ta'ala. Ingatlah oleh kalian terhadap Allah. Zikirlah kalian kepada Allah. Sebutlah oleh kalian asma Allah. Katsira, dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dengan ucapan, dengan sebutan, dengan pengingatan yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kalian kepada Allah di pagi dan malam hari. Dalil ini, ayat ini mengulang kembali perintah yang double, yakni menyebut asma Allah dan bertasbih. Padahal bertasbih itu pun menyebut asma Allah. Tapi kenapa perintah awalnya adalah menyebut asma Allah, mengingat Allah? Karena inilah lafaz yang paling mudah untuk kita ingat, termasuk pada saat sedang mentalkin orang yang naza', orang yang sakaratul maut, orang yang tinggal sebedug sekali nafasnya. Kalau kita talkin mereka dengan kalimat tahlil, la ilaha illallah, khawatir pada saat nggak balik lagi nantinya. Kan kalau cuma la ilaha tidak ada Tuhan nantinya. Maka harus sempurna illallah, kecuali Allah. Maka ketika mentalkin orang yang nazak, kita harus tahu selahnya. Ketika nafasnya masih normal, boleh kita mentalkin dengan yang sempurna kalimat tahlil la ilaha illallah. Tapi kalau nafasnya sudah sebedug sekali, cukup kita talkin dengan Allah, 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 gitu. Benar gak? Kita diajarkan oleh guru-guru kita, betul kan? Begitulah guru-guru kita mendapatkan ajaran yang muttasil hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ulama-ulama bodoh yang mengajarkan ini, ulama ahli tafsir, ahli hadits, ahli fiqih, ahli tauhid. Kemudian Allah juga berfirman, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wallahu wa rasulun a'lam bimuradi wa ma'na. Wadhkur isma rabbika, dan ucapkan, ingatlah olehmu isma rabbika, nama Tuhanmu. Ungkapkan atau ingatlah nama Tuhanmu oleh
engkau. Kemudian Allah juga berfirman, wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuh wallahu rasuluhu a'lam bimuradi wa ma'na. Dan siapa orang yang lebih zalim, dan siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang melarang masjid-masjid digunakan untuk berzikir kepada Allah di dalamnya. Ada orang yang melarang zikiran di masjid, berarti orang ini orang yang sangat zalim menurut Allah. Ada kan? Kalau kita zikiran berjamaah, zikir jahar ratiban, ada orang-orang yang melarangnya. Ketika sholawatan di masjid, ada orang yang mematikan speakernya, langsung dimaki-maki yang sholawatan. Bid'ah begitu ya. Ini tidak ada dari Rasulnya. Emang lu kapan ketemu sama Rasulullah? Begitu. Ya dari hadisnya. Berapa banyak lu hafal hadis? Gitu aja, gampang. Ya. Kemudian pertemukan dengan saya. Jika ada ustadz yang melarang zikiran di masjid, sholawatan di masjid, yang bilang-bilang bid'ah, itu tolong pertemukan dengan saya. Karena kebanyakan kalau sudah bertemu, kemudian saya ajak untuk dialog, mereka ngaku NU. Jadi berbohong. Saya juga NU. Ada yang ngaku sebagai keponakannya Kiai Haji Ali Yafi, punya sekolah Wahabi. Kemudian ketika didatangi, ya, diajak dialog di majelisnya, langsung dia mengakunya ketika akhirnya nggak mau dialog di tempat pengajiannya, bawa pulang, ngakunya pencetus yasinan sama tahlilan. Capek deh. Jadi pada berbohong, banyak mereka itu berbohong. Ya. Di belakang menyalah-nyalahkan, ketika diajak dialog dengan orang yang faham, yang punya kitab-kitab hadisnya, gak berani. Siapa yang lebih zalim dibandingkan orang yang melarang disebutkan asma Allah di dalam masjid-masjidnya Allah? Siapa yang lebih zalim dibandingkan mereka? Ini maknanya mereka sangat zalim sekali. Jadi berzikir, menyebut asma'nya Allah, apapun yang disebut, pokoknya ismuh, ya, ayyudhkara fi hasmuh, ayyudhkara, yang disebutkan fiha di dalam masjid. Apa ismuhu? Namanya Allah. Pokoknya asma Allah saja apapun itu. Wa qala aidan, dan Allah juga berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Di suatu tempat, di suatu bangunan yang Allah mengizinkan an turfa'a, untuk dikeraskan, dibanterkan, dijaharkan, wa yudhkara, dan disebutkan fiha, di buyut tersebut, di bangunan-bangunan tersebut, di tempat-tempat tersebut, apa ismuhu? Asma'nya Allah. Apa ismuhu? Namanya Allah. Di sini pokoknya apa? Namanya Allah. Allah mengizinkan fi buyutin, di masjid-masjid, fi buyutin adzinallah, Allah mengizinkan ayyudhkara, anturfa, untuk mengeraskan, wa yudhkara, dan juga menyebutkan fiha, di dalam masjid tersebut, apa ismuhu? Nama Allah. Bahkan Allah memperbolehkan untuk menjaharkannya. Dan Allah juga berfirman, wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka berzikir, mereka menyebut asma Allah di hari-hari yang diketahui. Ya. Asma Allah di sini disebut. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an demikian.
Bagaimana dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Baik, coba kita pelajari dari hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Muslim juz pertama halaman 131. An Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantunya Rasul selama 10 tahun. Kira-kira jadi pembantunya Rasul 10 tahun, tahu enggak ajaran Rasul? 10 tahun ngaji di Rasulullah, khidmat di Rasulullah. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika saya menyebutkan lafaz nama Rasul tanpa menyebutkan nama Muhammadnya, Rasulullah, 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 ada yang protes. Ada yang protes di media sosial. Ini Ustaz kok nyebutnya Nabi Allah, Rasulullah, Nabiullah, Rasulullah, Habibullah? Apa dia nggak punya nama? Nabi apa nggak punya nama apa? Coba dong sebutin Muhammad, katanya. Orang bodoh itu banyak yang sok tahu zaman sekarang. Ya, zaman sekarang, bukan zaman sekarang saja, zaman Rasul pun orang bodoh banyak yang sok tahu. Sampai Rasulullah pernah disalah-salahkan. Contoh sama siapa? Dzulkhuwaisirah. Ngandelin hafalan Quran doang, ngandelin ahli ibadah doang, tapi Rasulullah dianggap berbuat salah, tidak sesuai dengan aturan Allah. Kira-kira yang paling tahu aturan Allah itu Rasul apa Dzulkhuwaisirah? Dzulkhuwaisirah mentang-mentang ahli ibadah tapi nyalahin Rasulullah, mentang-mentang hafal Quran tapi nyalahin Rasulullah. Nah, zaman sekarang banyak pengikutnya Dzulkhuwaisirah, cuma ngandelin hafalan Quran tapi fikihnya nggak dipelajari. Begitu kan? Di dalam riwayat-riwayat hadis yang valid, di dalam kitab-kitab hadis yang muktabar, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, banyak disebutkan kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang paling banyak seperti itu, tidak kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, jarang seperti itu. Kana Nabiyyu, kana Rasulullah, kana Nabiyyu, kana Rasulullah, anna Nabiyya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarang ja'a Muhammadun. Perawi hadis sekelas Imam Bukhari, Imam Muslim jarang. Bahkan mungkin bisa dikatakan langka beliau jika menerapkan kata demikian tuh bisa dikatakan tidak ada. Ketika beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka senantiasa ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Gak ada Imam Bukhari menuliskan riwayat sahabat mengucapkan kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kan Imam Bukhari meriwayatkan an sahabat. Kemudian sahabat mengungkapkan qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Oh, enggak sopan. Sahabat aja tahu. Ini orang zaman sekarang banyak yang malah memprotes ketika kami mengucapkan Nabiullah, Rasulullah, Habibullah, diprotes. Apa enggak punya nama apa Nabi? Pakai kalau nyebutin Habibullah, Nabiullah, Rasulullah. Tapi ya kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan taufik, hidayah dan inayah. Li'annahum la ya'lamun, kalau kita paham. Karena mereka itu tidak paham tapi sok tahu. Itu banyak sejak zaman dulu orang sok tahu tuh. Makanya yuk ngaji terus ngaji, ya. Termasuk orang yang menyalah-nyalahkan zikir asma Allah disalah-salahkan. Itu biasanya orang yang tidak faham. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam Sahih Muslim juz pertama halaman 131 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, sungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqumus sa'atu hatta la yuqana fil ardi Allah Allah. Kiamat ini tidak akan datang, tidak akan terjadi sehingga
sampai pada masa tidak ada yang mengucapkan lafaz Allah Allah. Jadi kiamat malu selama di muka bumi masih ada orang yang berzikir Allah Allah. Di sini Rasulullah menyebutkan Allah Allah saja. Kenapa di sini tidak disebutkan hatta la yaqula fil ardi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar? Kenapa tidak seperti itu? Tapi Rasulullah menyebutkan la taqumus sa'atu hatta la yaqula fil ardi Allahu Allah. Kiamat tidak akan berani datang selama di muka bumi masih ada orang yang mengucapkan Allah Allah, dan kiamat baru akan datang jika di muka bumi tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah Allah. Kalau ada orang yang mengatakan maksud Rasulullah itu maksudnya subhanallah alhamdulillah, jadi ngerubah hadis jadinya. Itu menurutmu, bukan menurut Rasulullah, betul tidak? Di sini jelas kalimatnya, sharih, jelas kalimatnya Allah Allah. Apa iya Rasulullah nggak bisa menyebutkan subhanallah? Apa iya Rasulullah tidak mengucapkan la ilaha illallah? Bisa, tapi kenapa disebut-sebutkan Allah Allah? Karena memang esensinya demikian. Karena lafaz Allah lah esensi dari setiap zikir. Karena tanpa lafaz Allah setiap zikir kira-kira akan berfaedah apa tidak? Subhan, kemudian la ilaha, oh na'udzubillah, harus la ilaha illallah, begitu kan? Karena bisa jadi murtad kalau la ilaha. Jangankan la ilaha, lamnya lam pendek, la ilaha illallah, itu juga bisa menjadi murtad, mohon maaf. Karena lam pendek itu taukid, maknanya pasti. Kalau lam itu la nafi, la ilaha illallah, la tidak ada, ilaha Tuhan, illa kecuali Allahu Allah Ta'ala. Tapi kalau lam pertamanya pendek, la ilaha illallah, pasti ada Tuhan selain Allah, murtad jadinya, na'udzubillah. Hati-hatinya, termasuk dalam syahadat juga, syahadat Rasul, syahadat nubuwahnya, washhadu anna, pendek anaknya, washhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun kita tidak boleh memutlakan, karena di sebagian negara karena memang lahjahnya, dialeknya memang berbeda. Mungkin ada yang sama seperti di Turki, washhadu anna, sering kali mereka memanjangkannya. Nah kalau kita pendek, ya biasakan pendek, karena mereka itu agak kesulitan untuk memendekkannya. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan dipanjangkan wa ashhadu anna, karena kalau dipanjangkan wa ashhadu, dan aku bersaksi, anna sesungguhnya aku adalah Muhammadun, wa ashhadu anna, wa ashhadu anna kalau panjang ya, dan aku bersaksi bahwasannya aku Muhammadan adalah Nabi Muhammad, Rasulnya Allah, sebagai Rasulnya Allah. Jadi kita mengaku menjadi Nabi Muhammad, mengaku menjadi Rasul, kan salah ya. Jadi mulai sekarang kalau mengucapkan tahlil la ilaha illallah, lamnya agak ada panjangan lah, ada madnya gitu. Jangan la ilaha illallah, jangan begitu, tapi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan begitu. Karena seringkali kalau dalam sholawat itu ada selingan-selingan itu kan, la ilaha illallah. Nah hati-hati itu ya, jangan sampai. Jadi kalau la ilaha illallah pasti ada Tuhan selain Allah, ini murtad nantinya. Hati-hati, hati-hati. La ilaha illallah kan bisa dibegitukan, nggak usah la ilaha illallah, jangan begitu, ganti la ilaha illallah, kan bisa, sama aja toh, tempoknya metronom, tidak kita menembus metronom. Apa itu metronom? Belajar, makanya kemana? Ke dapur rekaman, jangan cuma dapur tempat masak doang. La ilaha illallah, kan bisa tuh, la ilaha illallah, jangan la ilaha illallah. Oh mana nih? Jadi salah maknanya nantinya. Nah, mulai sekarang kan kalau tidak tahu dimaafu insyaallah ya, selama masih ngaji.
Di dalam lafaz Imam Muslim, riwayat Imam Muslim yang lainnya, la taqumus sa'atu ala ahadin yaqulu Allahu Allah. Kiamat tidak akan terjadi jika masih ada seseorang yang mengucapkan Allahu Allah, walaupun ahadin ala ahadin, seseorang, satu orang yang masih mengucapkan Allah Allah Allah, padahal pada saat itu kagak berit Allah Allah gitu ya, atau nyeri huntu gitu, masih mending. Orang sakit gigi zikir Allah Allah, ini berarti sakit gigi yang menjadi pasaknya bumi. Iya. Fi Mustadrakil Hakim, kemudian di dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim juz keempat halaman 596, an Muhammadin ibni Hanafiyah, dari Al-Imam Muhammad bin Hanafiyah qala, beliau berkata, kunna 'inda Aliin radhiyallahu anhu, suatu ketika kami berkumpul bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu an, fasa'alahu rajulun, maka ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau anil Mahdi, perihal Imam Mahdi. Kunna 'inda Ali radhiyallahu anhu, kami suatu ketika bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu, fasalahu rajulun anil Mahdi, maka ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau tentang Imam Mahdi. Faqala Ali radhiyallahu anhu hayhata, maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, uluh ari maneh gitu ulun curamanya. Tsumma qada biyadihi sab'an, kemudian beliau menggenggam tangan lelaki tersebut sampai 7 kalinya. Faqala, maka beliau berkata, digenggam plek, kep 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 kep, ditepuk-tepuk, digenggam-genggam begitu ya, sampai beliau berkata, dzaka yakhruju fi akhiriz zaman, Al-Mahdi, Imam Mahdi itu akan keluar di akhir zaman, akan muncul di akhir zaman. Idza qala ar-rajul Allahu Allah qutila, jika ada seorang laki-laki atau seseorang yang mengucapkan Allah Allah lantas dibunuh. Jadi di akhir zaman justru ketika munculnya Imam Mahdi akan menegakkan kebenaran, keadilan. Pada saat munculnya itu, karena diantaranya pada masa itu orang yang berzikir Allah 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 dibunuh, dianggap berbuat bid'ah. Jadi orang yang melarang dan menyalahkan zikir Allah Allah, kita ketahui ternyata mereka justru penyebab dekatnya kiamat. Setuju? Betul kan? Mafhumnya begitu kan? Mafhumnya kata Sayyidina Ali, Imam Mahdi itu nanti muncul di akhir masa ketika ada orang yang mengucapkan Allah Allah dibunuh. Di sini tidak mengucapkan subhanallah walhamdulillah, bukan, tapi Allah Allah. Karena ternyata saat ini juga marak orang yang membid'ahkan dan menyalah-nyalahkan zikir Allah Allah, bahkan menyatakan sesat kepada pengamalnya, yakni para ulama ahlul thariqah, dianggap sesat, dianggap zindik. Masya Allah. Jadi siapa mereka? Mereka nanti pada masa akhir zaman, sebentar lagi ketika munculnya Imam Mahdi, orang-orang yang melarang inilah orang yang akan membunuh para zakirin yang mengucapkan zikir Allah Allah. Nanti akan dibunuh, berzikir Allah 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 itu dibunuh, dianggap salah ya. Kita saat ini belum saatnya, jadi Anda belum melihat hal itu, tapi yang menyalah-nyalahkan akan Anda sudah tahu kan, sudah menyaksikan orang-orang yang menyesat-nyesatkan, baru menyesatkan belum membunuh. Tapi di Suriah, di Irak mereka sudah berani membunuh. ISIS ya kan, ulama-ulama ahlu thariqah dibunuh di sana, dianggap zindik, penyesatan. Masya Allah. Karena ahli thariqah zikirnya salah satu
lafaz zikirnya ismu dzat, Allah, 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 Allah. Bukan cuma itu, sebetulnya zikirnya yang lain juga banyak, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, salawat. Tapi ini juga ada hu, ada hayyun, ada haq. Itu ismullah kan, betul tidak? Itu nama-nama Allah. Hu, huwa, dia artinya diwakafkan jadi hu. Itu juga disalah-salahkan. Tujuan zikir itu apa sih? Ingat, ingat, ini gitu. Tujuan zikir itu untuk mengingat Allah. Boleh gak zikir tanpa diucapkan? Boleh tidak? Boleh. Zikir itu ada 3 metode. Satu, bisirri, rahasia. Lidah tidak mengucapkan zikir, diam saja, tapi jiwa dan seluruh anggota tubuh kita berzikir mengingat Allah. Mana dasarnya? Hadits Rasul, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fi kulli ahyani, adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berzikir di seluruh kehidupannya. Apakah di setiap saat Rasulullah nggak ada bicara, nggak ada tidurnya, nggak ada ngobrol, zikir aja terus? Yang dimaksud apanya? Bukan lisan Rasul, tapi batinnya Rasul. Jadi hadits ini menyebutkan tentang batinnya Rasul. Rasulullah berzikir di seluruh sisi kehidupannya, bahkan ketika tidur sekalipun, sehingga Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira, apakah engkau tidur dulu sebelum salat witir? Kata baginda Rasul, inna ainaya tanamani wala yanamu qalbi, kedua mataku memang terpejam, tapi qalbuku tidak tidur. Jadi Rasulullah ketika tidur pun, ketika terpejam matanya, qalbunya tetap sadar. Itulah mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada saat seperti itu lisannya diam, tapi batinnya tetap ingat kepada Allah. Nah, ketika zikir bisirri, apakah ada tulisan? Zikir bisirri secara rahasia, ada lafadznya tidak? Ada lafadznya tidak? Tidak ada. Pokoknya ingat saja kepada Allah. Nah, zikir yang tidak ada lafadznya saja boleh, betul tidak? Zikir yang tidak ada lafadznya saja itu bermanfaat. Apa manfaatnya? Mengingat Allah. Zikir batin, zikir sirri, tidak ada lafadz, tidak diucapkan, tidak ada tulisan, tidak ada apa namanya tuh suara, hanya pengingatan batin kita kepada Allah. Itu juga sudah disebut zikir. Apalagi ada tulisan, apalagi ada suara, apalagi ada huruf. Yang tidak ada huruf saja, kalau kita sedang mengingat Allah, itu mengingat Allah, zikir. Apalagi yang ada hurufnya. Nah, lafad huwa ini dhamir, kata ganti, kata tunjuk. Dia siapa? Kalau yang kita maksud adalah Allah, dia. Tapi kalbu kita menyebutkan dia itu tujuannya kepada Allah. Tidak ada lafaz dia saja. Kita mengingat Allah itu zikir, apalagi ada lafaz mengucapkan dia yang ditujukan di dalam batin kita kepada Allah, maka itu pun zikir berfaedah. Kalau lafaz dia, lafaz huwa itu tidak ada faidah. Kenapa? Ada di dalam bahasa Arab. Kenapa menjadi kata tunjuk? Ketika ada orang yang bertanya, siapa sih yang memberi ini? Kita bilang dia. Lafaz dia ini ada faedah tidak? Ada faedah. Yang bertanya Mas Aldi kepada saya, siapa sih yang ngasih buhur ini? Kok wangi banget? Itu ucapan Mas Aldi. Pertanyaan ungkapan beliau, saya cuma menjawab, tuh dia. Saya ucapkan dia, ngerti ya. Kata itu adalah kata ganti. Kata ganti itu dhamir. Yuk, kita belajar cerdas, jangan ikut-ikutan jadi orang-orang yang menentang. Jadi
huwa dimakofkan jadi hu, dia Allah, dia Allah, dia Allah. Begitu. Karena pada hakikatnya kita zikir lafaz Allah pun itu ada lafaz yang dibuang. Ini kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, gramatika Arab, ada namanya mahdzuf. Ada kata yang dibuang. Menyebut lafaz Allah, orang-orang Arab sering kali ketika dalam kondisi yang mencengangkan, ia menyebut lafaz Allah saja. Contoh sahabat Umar ketika kagum dengan keadaan pada saat seseorang yang mau dihukum pancung, dia kembali setelah diberikan jangka waktu 3 hari untuk menyampaikan amanah ahli-ahli kampungnya, dia kembali dengan tergopoh-gopoh. Padahal dia tahu mau dihukum pancung, tapi kenapa kembali lagi untuk dihukum pancung? Maka kata lelaki tersebut, supaya esok hari di masa yang akan datang tidak ada yang berkata bahwa seorang muslim tidak ada yang berjiwa kesatria. Maka sahabat Umar kemudian mengucapkan Allah, Allah. Artinya apa? Ini lafaz kekaguman beliau kepada takdir Allah yang memberjalankan manusia mampu berjiwa seperti ini, mampu berperilaku seperti demikian. Kemudian ditanya sahabat Salman, kamu Salman, kamu tidak kenal dengan lelaki ini, lantas kenapa kamu mau menjamin dia pulang 3 hari? Kalau dia tidak kembali lagi, kamu yang akan dipenggal jaminannya, karena lelaki tersebut telah membunuh ayah dari kedua pemuda ini. Kata sahabat Salman Al-Farisi, supaya esok tidak ada yang berkata seorang muslim tidak ada lagi yang peduli dengan sesama muslimnya, saudara muslimnya. Masya Allah, Allah. Kata sahabat Umar cuma menyebutkan Allah, Allah. Sahabat Umar cuma begitu, tidak subhanallah, tapi Allah, Allah. Kemudian ketika ini terjadi, 2 pemuda yang ayahnya dibunuh, langsung saksikan oleh kalian semua wahai kaum muslimin, saat ini pula kami memaafkan pemuda ini. Pemuda ini jangan dihukum pancung. Maka kata sahabat Umar, kalian ini apa-apaan? Ya wahai khalifah, kami ridha, kami maafkan pemuda ini karena supaya tidak ada di hari esok, supaya tidak ada lagi di hari esok orang yang mengatakan bahwa seorang muslim sudah tidak ada yang bisa memberikan maaf kepada saudara muslimnya. Masya Allah. Di situ berteriak sahabat Umar, Allah, Allah. Dan orang Arab ini seringkali mengungkapkan kata Allah, Allah ketika menghadapi sesuatu yang mengagumkan atau membuat takjub, ya, atau juga menakutkan. Ketika Rasulullah SAW sendiri di bawah sebuah pohon, tiba-tiba ada seorang Quraisy, orang kafir Quraisy yang menempelkan pedangnya di leher Rasulullah SAW. Ya Muhammad, sekarang kau sedang sendiri, siapa sekarang yang akan menyelamatkanmu? Maka spontan Rasulullah SAW, Allah, Allah. Maka lelaki tersebut dia bergetar tangannya sehingga pedangnya jatuh, diambil oleh Rasul, dibalikan. Sekarang siapa yang akan menolongmu? Maka di situ dia bersyahadat. Jadi lafaz Allah, Allah ini ada lafaz yang dibuang, mahdzuf. Apa itu? Lafaz nida, yakni ya, lafaz ya, wahai artinya. Jadi ketika kita mengucapkan Allah, 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 maksudnya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, begitu. Seperti di dalam Al-Quran ada lafaz Rabbi, Rabbi. Maka mengartikannya jangan Tuhan, tapi mengartikannya ya Rabbi, wahai Tuhanku. Jadi ada lafaz ya di depan Rabbi itu dibuang, kemudian ada lafaz ya di belakang ba, Rabbi harusnya panjang,
tapi dipendekkan cuma Rabbi, Rabbil firli. Maka mengartikannya harus tetap diambil takdirnya, wahai Tuhanku, begitu. Jangan cuma Tuhan ampunilah, jangan cuma begitu, karena takdirnya ada lafad yang dibuang, lafad ya panjang, ya dan alif, ya ini nida, lafad nida panggilan, kemudian lafad ya sukun di belakang ba, jadi ada huruf-huruf yang dibuang. Maka mengucapkan lafaz Allah, 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 hakikatnya kita mengucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau belajar bahasa Arab pasti paham. Tapi Anda orang Arab sendiri yang memaksakan kehendak, pokoknya tidak berfaedah, tapi dia sering juga mengucapkan Rabbighfirli. Aneh, aneh tidak? Aneh. Berarti melakukan pembodohan terhadap umat. Orang paham bahasa Arab tapi menyalah-nyalahkan dan tidak menjelaskan yang sebenarnya kepada umat, berarti orang itu menutupi kebenaran. Itu kan? Kemudian qala al-Hakim hadza haditsun sahihun ala syarti syaikhaini wa lam yakhrujahu. Kata Imam Al-Hakim, hadis ini sahih menurut syarat Imam Bukhari dan Muslim, tapi Imam Bukhari dan Muslim tidak mencantumkannya di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tapi meriwayatkannya kepada murid-muridnya. Wa qala Adz-Dzahabi fi Talkhis ala syartil Bukhari wa Muslim. Kata Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Talkhis, hadis tersebut sahih, ya, atau athar tersebut sahih sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim. Mana yang sahih? Yang tadi yang kata Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, nanti di akhir zaman akan ada masa di mana kemunculan Imam Mahdi. Pada masa manusia kalau mengucapkan zikir Allah, Allah akan dibunuh pada saat itu. Baru Imam Mahdi muncul. Ternyata orang yang melarang-larang zikir Allah, Allah itu pengikut Dajjal. Namanya Ad-Dajjal Jalah, Dajjal kecil. Karena nanti yang akan membunuh secara terang-terangan itu Dajjal. Sekarang pengikutnya Dajjal kecil baru berani menyalah-nyalahkan. Sudah muncul sekarang di beberapa negara yang mereka berani membunuh para ahli zikir Allah, Allah ini. Itu tadi diantaranya ICIS gitu kan. Bukan ACIS ya, kalau ACIS itu duit. Di dalam Sirah Nabawi Imam Ibnu Hisham ada riwayat, wa kana syi'aru ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum yaum Badrin ahad. Dan slogan para sahabat pada peperangan Badar adalah ahad. Para sahabat Rasul ketika perang Badar slogannya itu ahad. Artinya kan satu, tunggal. Kenapa enggak qul huwallahu ahad, kelamaan. Maksudnya juga ahad ini maksudnya Allahu ahad. Maksudnya begitu, betul tidak? Kira-kira sahabat yang ikut sama Rasulullah di dalam peperangan itu sama kita lebih pintar siapa di dalam masalah agama? Pinteran sahabat lah. Jadi kalau ada orang-orang sekarang ngaku-ngaku pinter lulusan Timur Tengah, kok kalah sama lulusan Timur tanpa tengah gitu ya. Lalu ada riwayat yang lainnya, riwayat athar dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan dari Ibnu Darda, dari Abi Darda radhiyallahu anhu, inna ismallahil akbar Rabbi. Sesungguhnya asma Allah yang maha agung, yang maha besar adalah Rabbi, Tuhan. Jadi lafaz Rabbi itu sebetulnya yang kita sedang memanggil asma Allah. Riwayat athar ini di dalam riwayat Imam Hakim. Jadi mengucapkan lafaz Rabbi pendek sekalipun, Rabbirhamni, maksudnya ya Rabbi
wahai Tuhanku. Tapi lafadz ya-nya wahainya dibuang, lafadz Tuhannya masih ada, kemudian ku-nya tidak ada. Jadi Tuhan, 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 Tuhan. Jangan disambung-sambung, nanti khawatir Tuhan, 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 Tuhan tuh jadinya. Maka kalau zikir tasbih yang benar, subhanallah, 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 subhanallah. Jangan benellah, 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 benellah. Manallahin azim wa bihamdihi dain mana benar alhamdulillah 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 jotan. Alhamdulillah yang benar. Alhamdulillah 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 alhamdulillah. Apa susahnya sih? Ini mah ada wiridan, apalagi jadi imam. Jadi imam wiridnya gegelendang wae mana teh balik wae tuh. Ya. Jadi imam tuh yang bijaksana, biar bareng. Kemudian kalau ngimamin pada saat membaca surah-surah bacaan di dalam sholat jangan seperti dijadikan permainan. Awas hati-hati ya, jangan seperti dimain-mainkan. Itu sholat ngadep sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu seperti dimain-mainkan. Tolong jangan seperti itu. Kita ini sedang ngadep Allah, masa digitu-gitukan? Boro-boro kita membawa makmum khusyuk, kitanya sendiri seperti itu. Kitanya sendiri tidak akan khusyuk, betul tidak? Iya. Tolong sama imam. Imam, ini nasihah, ad-dinun nasihah, agama itu nasihah. Jangan merasa dihinakan, bukan. Ya, ini untuk umum semua termasuk saya. Jadi pada saat ngimamin tolong dihayati. Dihayati. Jangan sampai seperti jadikan permainan, jangan seperti leha-leha salat tuh. Ngadep sama manusia, sama pejabat, pimpinan di perusahaan, kita bisa khusyuk, tawadhu, tapi kenapa menghadap kepada Allah tidak khusyuk, tidak tawadhu? Kenapa? Karena hatimu penuh dengan noda, karena kita memiliki penyakit batin. Tawadhu itu kepada Allah itu lebih utama. Kalau ke manusia bisa tawadhu tapi ke Allah Ta'ala nggak bisa tawadhu, aneh ini namanya. Baca maulid tawadhu seolah-olah kita sedang berhadapan dengan Rasulullah SAW. Baca Quran tawadhu seolah-olah kita sedang berhadapan dengan Allah Ta'ala. Begitu dong, zikir tawadhu karena kita sedang menghadap kepada Allah, taqarrub, muraqabah, mendekat. Bagaimana kita bisa dekat? Ingat saja kita, enggak dalam qalbu kita cuma lisan doang. Maka zikir yang kedua, tadi zikir yang pertama metode zikir sirri, rahasia. Yang kedua metodenya bil khafi, pelan-pelan, lirih. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu khafi, lirih. Hanya untuk kita saja. Yang ketiga bil jahri, jahr, banter ketika berjamaah. Jahr, Rasulullah juga zikir jahr, ada di dalam Sahih Bukhari nomor hadis 841 dan 842. Anna raf'a shauti bidzikri hina yansharifun nas minal maktubati kana ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengangkat suara dengan zikir selesainya salat fardu itu ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih Bukhari nomor hadis 842. Silahkan, enggak punya kitabnya, punya dulu, makanya jangan enggak langsung menyalah-nyalahkan. Punya kitab enggak nyalah-nyalahin yang iya. Yang keduanya 842 riwayat berikutnya, kuntu arif in kedua salat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'tu, kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, aku mengetahui selesainya orang-orang dari salat berjamaah. Rasulullah selesai mengimami orang-orang untuk berjamaah ketika aku yang muda-muda, yang anak-anak, yang safnya ada di belakang mendengar zikiran-zikiran mereka. Tuh terdengar. Sahih Bukhari. Bid'ah wae. Ek naon anu sunnah, nah tuh sunnah kabeh di bid'ahkeun. Bid'ah teh ngan jenggot we jeung cingkrang dianggap bid'ah. Dianggap sunnah? Dianggap sunnah tuh cuma jenggot sama cingkrang doang.
Rambut gondrong gini langsung bid'ah begitu. Itu karena kurang pikniknya. Kita lanjutkan. Qala al-allamah al-muhaddits al-Munawi, Imam al-Munawi seorang muhaddits. Muhaddits itu orang yang hafal minimal 300.000 hadis matan beserta sanadnya plus semua biografi perawi-perawinya. An-anu. Nah, an-anu ini biografinya bagaimana? An-anu berikutnya ini biografinya bagaimana? An-anu ini berikutnya biografinya bagaimana? Bukan cuma matan. Qala Rasulullah anu bukan cuma itu, tapi riwayat dan biografinya minimal 300.000 hadis minimal. Itu baru muhaddits. Ya. Jadi kalau belum sampai segitu kemudian digadang-gadang jadi muhaddits, seperti Syekh Albani bukan muhaddits, beliau itu orang yang syuhudun bil hadits, orang yang menyibukkan diri belajar hadits tapi belum mencapai derajat muhaddits, belum, jauh. Imam Al-Munyawi beliau mensyarahi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan begini, innallaha ta'ala yaqul, jadi menyampaikan hadits qudsi. Allah berfirman di dalam hadits qudsi, ana ma'a abdi, aku akan selalu menyertai hambaku, bersama hambaku, ma dzakaroni, selama hambaku mengingatku, mengingatku, wa taharrakat bi syafatahu, dan lisannya, mulutnya terus bergerak menyebut asmaku. Nah, kalau mengingat tanpa menyebut pun bisa tetap ingat, zikir. Jadi dua-duanya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya, riwayat Imam Al-Hakim di dalam kitab Mustadrak, riwayat Imam Ibnu Hibban di dalam Sahih Imam Ibnu Hibban, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Al-Munawi, Imam Al-Munawi berkata, walaysa lil musafiri ila Allah fi suluki anfa'u min adz-dzikril mufradil qati'i minal afidatil aghyari wa huwa Allahu. Tidak ada sesuatu apapun zikir, ya, tidak ada sesuatu apapun bagi seorang yang berjalan menuju Allah, lil musafir ilallah, bagi orang yang berjalan menuju Allah, mendekat kepada Allah, anfa'u, tidak ada, laisa anfa'u, tidak ada yang lebih bermanfaat minadz dzikri, kecuali zikir al-mufradi, yang menyendiri, al-qati, yang diputuskan dari yang lainnya, minal afidatil aghyar, wa huwa, yakni Allahu, lafad Allah. Seorang muhaddits ya mensyarahi kitab Jami'us Shaghir karya Imam Jalaluddin Asyuti, disyarahi dengan nama kitab Faidul Qadir. Dalam juz kedua halaman 309, Imam Al-Munyawi berkata, maka yang paling bermanfaat untuk orang yang suluk mendekat kepada Allah agar dia selalu berzikir dengan zikir Allah, diperbanyak. Tapi bukan berarti seluruh zikir cuma Allah saja, yang lainnya tidak digunakan. Itu jelas tidak tepat kalau begitu. Tapi yang dimaksud ketika zikir-zikir yang lain juga diungkapkan, tapi di dalam batin kita pada saat lisan ini tidak mengucapkan pun, maka tetap kita berzikir Allah. Dalam perjalanan, ketika kita sedang beraktivitas, kita menjelang tidur, zikir Allah. Oh, ahli hadis saja berkata demikian. Nah, kita ini siapa? Ahli apa ini kita? Baik, kita buka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya, cum.